Berikutnya, mari kita langsung lagi. Lanjut, Pak, tolong di enter remote control AI di mana? Lanjut, nih. Berikutnya hukum psikologis ikut-ikutan. Hukum psikologis apa? Masih ingat ketika yang lain nyumbang 1.500.000 paling murah 200.000, Anda mau nyumbang 10.000 sungkan, ya toh ya? Itu secara psikologis tidak bisa ditolak, betul? Padahal Anda tidak ketemu orangnya. Betul? Siut kanan, siut kiri, semangat. Psikosungguhan, semangat. Perhatian. Hukum ikutan ini powerful sekali. Dimulai gini, ada gambar kartun. Gambar kartun pertama, ada satu orang Bapak Ibu baru lihat ke atas. Di gambar kartun kedua Bapak Ibu, ada 5 orang lihat ke atas. Di lantai 2 ada 2 orang lihat ke atas. Di gambar ketiga Bapak Ibu, ada 10 orang lihat ke atas. Di lantai 3 ada 5 orang lihat ke atas. Di gambar ketiga ini ada malaikat yang baru lihat ke bawah Bapak Ibu. Ada lingkaran malaikatnya sucinya, ada sayapnya baru terbang, baru ngelihat ke bawah. Oh, mereka semua lihat malaikat toh, kita baru tahu. Di gambar keempat, ada 50 orang lihat ke atas. Dari lantai 2, 20 orang lihat ke atas. Di gambar keempat ini, malaikatnya ikut lihat ke atas. Malaikatnya pun kena, apalagi manusia. Sekarang restoran, sebelahan, satu rame, satu sepi. Pilih yang mana? Apa pasti lebih enak? Halo? Halo? Belum tentu. Penggunaannya gini, saya ini ingat sekali pada waktu SMP, pada waktu musim, pada waktu saya diberikan papa saya sepeda motor Yamaha Robot. Siapa yang ingat Yamaha Robot? Oh ini orang kuno semua ini, seumuran ini. Waktu belasan Yamaha Robot, bentuknya robot pertama kali. Wah senang sekali. Papa saya bilang, orang itu kalau Anda lihat ke atas, orang ikut-ikutan. Kalau Anda cukup lama ngotot, tempatnya yang di bawah pohon, orangnya akan berhenti ikut lihat ke atas. Saya tes di Gladak. Siapa yang tahu apa yang saya ngomong Gladak? Nah, ada orang desa semua ini ya, ini desa Jogja, Solo nih, Solo Kodok semua nih. Ya. Di alun-alun, tempat alun-alun raja itu tempat masuk, pintunya ada gapuranya, ada arcanya recong Gladak, terus kemudian belakangnya ada pohon beringin besar gitu ya, 2 pohon beringin. Nah saya tes, waktu itu masih boleh parkir, sekarang udah tidak boleh. Saya parkir di sana, Bapak Ibu, set, kemudian saya kunci sepeda motornya, saya lihat ke atas, Bapak Ibu. Saya pokoknya cuek, Bapak Ibu. Jahil aja lihat ke atas, Bapak Ibu saya lihat ke atas. 3 menit kemudian ada 2 orang lihat ke atas. Kemudian 5 menit kemudian 10 orang lihat ke atas. Kemudian 15 menit jalanan mulai macet, Bapak Ibu. Terus kemudian ada yang nanya, ada apa ya, ada apa? Orang pada tanya, ada apa, Bapak Ibu? Saya cuek aja, Bapak Ibu. Mendadak ada yang jawab, ada ularnya. Saya bilang orang gila semua, ular mana? Ikut-ikutan. Dan itu bukan berlangsung sekali, Bapak Ibu. Sampai seminggu lebih, Bapak Ibu. Masuk di koran, Bapak Ibu. Di foto, Bapak Ibu, ada ularnya. Yang seminggu saya datang ke sana, Bapak Ibu, saya lihat, ada apa sih? Ada ular raksasa, segede paha, lu edan lagi, Bapak Ibu. Yes. Wow. Lah bagaimana memanfaatkan untuk restoran Anda, untuk produk dan jasa Anda? Caranya gimana? Seperti tadi, 3 hari kemarin digratiskan tuh saudara-saudara diundang semua banyak, jadi kesannya rame. Boleh? Anda tadi Bapak Ibu, tulis dulu idenya bagaimana pemanfaatannya. Digratiskan tuh saudara-saudara 3 hari jadi rame. 3 hari jadi rame. Terus berikutnya idenya bagaimana lagi? Bapak Ibu ini penting Bapak Ibu, kalau enggak rame, contoh. Siapa yang pernah di Solo ada ayam, namanya apa ya? Satu ayam keleco, ayam apa ya? Itu tadinya di Slamet Riyadi, di pinggiran, di emperannya. Buka emperannya, dia yang di emperannya, rame, enggak karu-karuan mobil, sepeda motor di sana rame. Akhirnya punya duit, beli, masuk di ruko, sepi. Tamat riwayat. Kalau di Solo ada satu lagi bengkel di Mangkunegaran. Oscar atau apa ya? Rame banget tuh. Ketika rame kaya, kemudian dia beli, rumahnya kecil, gangnya gini, dalamnya luas. Jadi mobilnya dimasukin semua. Sepi, tutup. What happened? Yang rame cenderung semakin, yang sepi semakin
Mall, kalau sudah sepi, semakin sepi, bubar. Yang rame, rame aja, tambah rame. Yang jualan semakin seneng, yang jualan tambah banyak, lebih seru, program banyak, akhirnya tambah rame. Nah, sekarang yang paling penting rame, yang paling penting apa? Supaya orang ikut-ikutan, supaya orang apa? Nah, tadi Anda bisa pakai cara seperti itu. Sekarang kalau Anda rumah makan sepi, lu caranya bagaimana? Anda buat rame dulu, seperti ayam pakuan, seperti ayam super penyet, Pak, betul. Super penyet, Anda buat rame dulu. Caranya bagaimana? Kasih harga yang tidak masuk akal, hadiah yang tidak masuk akal. Boleh? Ayam dia maknyos, 5.000, ayam tambah teh botol, ayam tambah teh. Ayam tambah apa? Teh tambah nasi 5.000, masih untung 1.000. Jos? Tapi lebih dari itu, begitu masuk tawarin yang lain-lain. Itu, di Solo ada satu bakmi di sebelah Kretek Gantung. True story, 15 tahun sepi, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Mendadak dia pasang spanduk, pok, langsung rame, tidak karu-karuan. Siapa yang kepengen tahu spanduknya apa? Angkat tangan saya. Spanduknya ditulis bunyinya Bapak Ibu. Mie ayam plus teh botol sama dengan 3.800. Mudar, kalkulatornya rusak enggak Bapak Ibu? Betul? Mie ayam plus teh botol 3.800. Teh botolnya sudah 2.000 sendiri. Apa untung? Tetap untung. Kenapa? Kalau enggak untung sudah tutup dari dulu ya tuh ya. Kalau ada orang mengeluarkan program dan dia jalan terus, berarti untung. Kalau program sebentar tidak diulangi, berarti ada something painful. Saya selalu peka. Dulu ada seminar ngasih hadiah mobil. Saya bilang, wow, good. Pesertanya, wah sekian ribu, good. Lah kok tidak diulangi? Kalau tidak diulangi berarti kalau nggak tekor, ada something dispute, berantem atau apa. Betul? Betul? Oh, saya selalu waspada. Loh ini ada iklan kecil, hipnoterapi kecil. Keluar terus. Ini lagu ini. Ya atau ya? Ya atau ya? Nah, yang penting rame dulu. Yang penting apa? Loh ternyata Bapak Ibu setelah Anda makan mie ayamnya, ternyata mie ayamnya saiprit. 3 mangkok masih kurang. Ya terserah, boleh nggak Bapak Ibu? Edisi ekonomis, oh ya atau ya? Nah kalau Anda mau edisi yang keluar, yang eksklusif, yang banyak, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu? Tetapi kan tetap Anda ini, yang penting datang dulu. Yang penting apa? Tapi juga harus enak. Setelah datang tidak enak ya orang kapok gitu ya. Enak atau tidak, gilo. Marketing revolution Anda bisa gunakan dengan dahsyat. Tapi kalau produk dan jasa Anda memang tidak baik, itu tugas Anda yang memperbaiki, oke? Karena kalau enggak orang rame dulu, bangkrut kemudian. Lah enggak ada orang yang mau beli lagi, kecewa? Sebentar, saya lanjutkan dulu. Boleh Bapak Ibu? Ini, Anda buat dengan murah supaya rame dulu, bisa? Sekarang Anda toko handphone, toko apa? Kalau sepi atau rumah makan sepi, gilo kalau sepi, sepeda motor karyawan taruh di depan semua, boleh nggak? Dikosongin 2 aja, boleh? Apa dilarang? Nah kalau sudah penuh, oke pindahin, sudah penuh, pindahin motormu, boleh nggak? Sekarang yang kasirnya, terus semuanya, kokinya suruh ikut nongkrong, makan di luar aja, boleh nggak? Boleh? Apa dilarang toh? Daripada di dapur gosip, mending kan duduk-duduk situ dikirain rame. Ya atau ya? Ya atau ya? Tunggu sebentar, sabar dulu, nanti ini sudah nafsu nanya, sebentar gitu ya. Jadi ini satu-satu, kalau Anda nanya nanti idenya hilang, yang lain enggak ini. Boleh Bapak Ibu? Nah sekarang, caranya bagaimana lagi? Loh Bapak Ibu, ada banyak cara. Ada orang ikut begini terus ngasih testimoni, terima kasih Pak Tung, rumah makan sekarang saya rame. Saya enggak tahu kalau dia murid saya hanya tahu pada waktu saya datang ke tempatnya dia, totally digratisin, digilain Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. The Cost, siapa yang pernah dengar kata-kata seafood The Cost? Katakan saya. Kualitas bintang 5, harga kaki 5. Terus programnya yang membuat shocking apa? Bayar semaunya. Enak? Bagus? Loh apakah tiap hari bayar semaunya? Bangkrut, ya toh ya? Dia Bapak Ibu, pada waktu pembukaan bayar semaunya khusus untuk memegang kartu kredit Gold. Ke atas, ya toh ya? Karena sungkan kalau Gold bayarnya murah juga sungkan. Tapi ada yang jahil juga, boleh Bapak Ibu, tidak masalah, ongkos promosi. Ongkos apa? Nah sekarang Bapak Ibu dia melakukan bagaimana? Setiap hari Kamis, setiap hari? Ada yang setiap hari Selasa, ada yang setiap hari ini. Nah kan tetap orang juga tidak ingat harinya. Yang diingat cuma ini bayar semaunya, betul? Itu terkenal, ini rumah makan The Cost, semaunya bayarnya. Itu langsung orang wong edan, ya toh ya? Anda pengen tahu, betul? Setelah pengen tahu, begitu Anda terlanjur datang, di sana ada tulisannya, semaunya hari Kamis. Mutiar, ini hari apa nih? Rabu, lah masa Anda keluar lagi? Nunggu Kamis, tidak makan? Ya tetap makan, ya toh ya? Tapi tetap enak, harganya tetap murah. Jos, sip, good.
Itu Anda kasih 1 hari rodoidan. Ada cara lagi, caranya begini. Kalau saya rumah makan, daripada sepi yang di emperan depan sama yang 2 di belakang, 4 meja diskon 70%. Boleh nggak? Boleh? Khusus 4 meja yang di depan diskon berapa? Akibatnya orang kan antri di situ, betul nggak? Betul Ibu, nunggu-nunggu, betul nggak? Ketika nunggu-nunggu, yang nggak tahu ikan ikut masuk. Kok penuh banget, ini apa? Belakang kosong, ya ikut aja, betul nggak? Halo? Boleh nggak? Loh Bapak Ibu, dicatat dulu. 4 meja di depan, diskon 70%. Akibatnya depannya rame, orang nongkrong terus. Ya kalau Anda mau silakan nunggu. Boleh nggak Ibu? Boleh? Nah kemudian gini Bapak Ibu, Anda mau lagi silakan. Yang di sini harga normal, atau yang di sini harga diskon 20%. Anda mau nunggu di sana, ya silakan nunggu. Orang kan banyak yang mau nunggu, ya toh ya? Lah kalau nunggu kan di depan kelihatannya untel-untelan rame. Wah ini rumah makan rame banget. Good. Nih, terus itu jurus. Jadi kalau sepi, mobilnya, motornya taruh di depan supaya kelihatannya rame. Boleh? Kalau ada orang jaga toko di sini, daripada jaga toko di sini, disuruh balik, jaganya mantatin. Boleh nggak? Boleh nggak? Lapan enggak boleh? Masih halal? Lapan Anda ngelarang orang jualan tuh harus di dalam, enggak boleh di luar. Siapa yang bilang? Lah kalau sepi di luar aja nongkrong ini boleh nggak? Boleh Pak Ibu? Halo, halo, halo. Bisa? Nah itu kalau jualan sepi taruh di luar, semuanya di luar. Oke, tukang jahitnya Pak, kalau lagi sepi enggak nganggur suruh keluar Pak. Suruh ikut nongkrong. Oh kalau sudah overload buka cabang lagi Pak. Ya, udah susah faktor kali lebih banyak. Pak buka franchise Pak, gimana? Gimana Pak buka franchise Pak? Kita atur ya. Saya mau maklar Pak, Sistemnya saya buatkan gratis deh Pak. Nanti bagi hasil. Praktek financial revolution gitu ya. Sebentar sabar dulu nih, sebentar sabar. Dia udah nafsu terus, nafsu sebentar sabar. Nah, tadi Anda sudah catat caranya gimana supaya rame. Anda kasih murah, kasih diskon, kasih hadiah, kasih gila-gilaan. Boleh? Kemudian yang kedua gratisin. Yang kedua apain? Contoh yang murah gratis, yang cara murah gratisin dalam arti itu supaya. Yang berikutnya adalah dikasih spanduk nanti yang harganya sensasional tapi tetap untung tipis, tapi orang penting rame dulu, baru dikasih jurus Kentucky. Jadi jurus apa? Ikutin saya, kentangnya Pak? Saladnya Pak? Yo. Supnya Pak? Perkedelnya Pak? Paket A Pak? Es krimnya Pak? Dibawa pulang Pak? Paket B Pak? Sandal jepitnya Pak? Always remember, Kentucky kalau sandal jepit saya percaya tetap laku. Ya toh ya? Ya toh ya? Oke, nih kemudian Anda baru jurus Kentucky. Tidak penting rame harus Kentucky. Semua yang ayam super menyet, karyawannya harus menawarkan. Sudah belum? Kalau belum mereka diwajibkan diduelkan. Diduelkan nanti pakai papan monitor. Papan monitor, karyawannya 10 namanya A, B, C, D, E, F, G. Hari ini jualan berapa? Begitu meja, bagi, seret, meja orang datang, oke datang. Anda nawarin berapa? Di rata-rata per kepala. Di rata-rata per, oh baru seru. Maksudnya gini, misalnya, oh ini mejanya yang datang 3 orang. Tidak adil dengan yang 5 orang, betul nggak? Oke di rata-rata per kepala berapa, anak berapa. Di rata-rata penjualannya yang terbanyak setiap hari. Mereka kan harus menawarkan. Yang kalah dibuat game, itu nanti bisnis revolution Anda seru. Yang kalah disuruh nyembah aja. Dibagi 2 tim, yang kalah disuruh nyembah. Ngaku kalah, enggak mau ya. Wah ngebut tak karu-karuan. Betul, enggak mau mereka kalah. Ya toh ya? Terus kemudian pemenangnya setiap minggu dikasih 2 tiket nonton. Boleh nonton di jam kerja, Jos. Wah rajin, jualan terus nawarin terus. Wes banyak ilmu gendeng, wes ayo. Terus berikutnya, Anda bagaimana supaya ramai lagi? Yaitu kalau kosong, orangnya yang jualan disuruh di luar, yang jualan disuruh di luar. Berikutnya lagi, kalau misalnya sepi, Anda bisa pakai dekos, hari-hari tertentu kasih program yang gila supaya Anda terkenal. Sip? Hari tertentu program gila supaya dikenal. Tapi Anda tetap hitung rugi atau untung. Secara totalnya naik enggak omsetnya, secara total labanya naik atau tidak. Oke? Untuk pembukaan selama 1 minggu, harga terserah Anda. Wah itu yang wah bagus. Tapi Anda enggak usah untuk seminggu. Anda langsung aja buka harga suka-suka. Boleh? Sampai Anda ngetop, boleh enggak? Itulah dekos gitu ya. Terus kemudian berikutnya Anda bisa juga 4 di depan.
Atau meja 5 di depan, diskon 70%. Diskon berapa persen? Untuk makan di tempat. Untuk makan di tempat, diskon 70% untuk makan di tempat. Supaya rame dulu lah, rame orang ikut-ikutan masuk belakang ya diterima aja semua. Sip, good. Nah lanjut, ini sebentar, hukum ikut-ikutan, orang jadi ikut-ikutan. Sip, contohnya ada penghargaan Bapak Ibu. Saya penghargaan yang saya paling suka adalah buku terlaris di Indonesia, Rekor Muri. Why? Kalau terlaris, orang terpengaruh untuk ikut beli. Dulu zaman saya naik kuda, Bapak Ibu disuruh, Pak dikasih aja, itu naik kuda kan juga rekor baru. Saya tidak merasa penting. Tapi pada waktu hujan uang, mau dikasih rekor, dikasih apa, orang biayanya juga sedikit, ya dikasih semua ya saya terima, kasih 4. Kalau suruh bayar lagi, mau. Banyak penghargaan yang Anda harus bayar Bapak Ibu. Halo? Tidak harus mau, tidak harus lihat manfaatnya. Lihat apa? Manfaatnya. Kalau ini gratis, totally gratis Pak. Totally gratis. Kalau makanya ini saya doain supaya mereka panjang umur, betul? Karena saya pernah dapat penghargaan Bapak Ibu. Saya penghargaan itu rata-rata gratis kecuali Rekor Muri. Rekor Muri harus, makanya dulu diributin orang. Rekor Muri bayar, sebetulnya wajar bayar karena dia harus datang pakai pesawat juga, harusnya ngasih ya bayar ya wajar, betul nggak? Tapi ketika mulai komersil diributin sama orang, nah saya itu juga enggak mau, Pak 15 juta, wih, enggak satu aja, satu mempengaruhi penjualan, kalau naik kuda Rekor Muri tidak mempengaruhi penjualan. Nah pembicara yang lain, yang pengarang buku yang lain, merasa wih Rekor Muri penting. Saya yang launching pertama kali dari pesawat, saya yang launching pertama kali di 3 negara, saya launching pertama kali di sini. Penjualannya naik enggak? Halo, kalau enggak naik untuk apa? Loh Bapak Ibu penghargaan di dunia ini Bapak Ibu, hasil penelitian, hasil survei, banyak Bapak Ibu yang harus bayar. Halo? Boleh enggak? Boleh kalau meningkatkan penjualan. Boleh enggak kalau meningkatkan? Penghargaan saya yang saya terima adalah, saya ajukan sengaja di Rekor Muri terlaris. Ya atau ya? Why? Hukum? Lebih keras. Hukum? Lebih keras. Hukum? Ikut-ikutan. Terlaris, orang terpengaruh. Wih, terlaris Rekor Muri. Oh, saya ikut beli deh. Apa sih larisnya? Oh, terlaris ngarahin Harry Potter. Apa ini? Nah, terakhir dia sudah tidak begitu komersil lagi. Yang terakhir Rekor Muri 1, langsung bayarnya 1 tapi dikasih 4, 5, terserah bebas. Ya boleh, terima aja semua. Sip. Nah, makanya yang pertama kali launching diliput 125 mass media. Bagus, itu pengakuan gitu ya. Karena tidak ada satupun buku marketing di dunia yang pada waktu di launching diliput lebih dari 125 mass media. Ya atau ya? Betul? Terima kasih Pak Gobin, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan kasih suara. Yeay! Wow. Nah, sekarang itu tadi hukum ikutan. Yes Pak, mau tanya apa? Terima kasih. Pak siapa namanya? Saya Albert dan istri saya Emi. Saya pertama-tama mau, sorry serak kemarin teriak-teriak ya. Saya teriak-teriak tiap hari enggak serak. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan, saya sama istri saya berdua pertama kali yang ikut Pak Tung mengadakan Live Revolution yang di Kemayoran. Dan saya merasakan manfaatnya. Waktu tahun 2000 berapa Pak? Lupa pertama kali Bapak Pak? Live Revolution yang 2000, pertama kali di Kemayoran. 2004 atau 2005 ya? Ya sekitar gitu. Nah terus saya mengikuti itu dan saya merasakan ada hasilnya dan saya mengembangkan usaha saya dari cuma beberapa jadi belasan. Dan tahun 2005 saya menghadapi suatu masalah, yaitu saya kebodohan saya sendiri, yaitu saya ditawarkan investasi paper asset gitu ya. Dan saya mengalami kejatuhan yang cukup besar, yang Bapak bilang pakai margin itu, dan kebodohan saya ikuti yang ditawarkan margin sampai hilang ber-MM dan puluhan M. Dan saya mengalami stres yang berat dan saya waktu itu ingat lagi dengan berjalan di atas api dan saya berhasil menghilangkan rasa itu dan saya bisa berdiri lagi gitu. Saya menyadari bahwa bagus sekali Live Revolution yang diadakan Pak Tung sehingga saya tidak bisa, waktu kayak mau mati tuh. Sampai kayak cepet sekali dalam 3 bulan uang habis dan bahkan rugi besar. Nah setelah saya recovery dalam beberapa minggu, saya berpikir bagaimana mengembalikan uang itu. Jadi saya pikir ya udah hilang dengan paper asset, saya harus belajar di situ lagi untuk bisa mengembalikannya. Dan saya belajar dalam 3 tahun saya berhasil menyelesaikan itu dan kembali lagi. Tapi masalahnya adalah
usaha saya tinggalkan semuanya. Usaha saya bidang makanan, restoran dan food court sekitar belasan hampir 20 cabang itu saya tinggalkan dengan sistem manajemen yang seadanya yang saya jalankan. Dan setelah saya evaluasi dan saya recovery baru dalam setengah tahun ini dan setelah kembali semua uang itu, saya berpikir apa yang harus saya lakukan untuk usaha saya. Karena waktu saya tinggalkan saya lihat memang perjalanannya usaha kita rata-rata pembelian rata-rata 100.000 customer per bulan. Wow, 100.000 Ibu. Tapi hasilnya kayak sih standarnya hampir sama aja gitu kita lihatnya. Dan kita evaluasi juga mungkin banyak customer yang kecewa dengan pelayanan daripada manajemen yang seadanya itu. Nah, kepikir kita adalah apakah yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita perlu untuk mengganti nama supaya untuk membuat sesuatu yang revolusi besar di usaha kita? Apakah perlu itu yang pertimbangan kita, Pak? Karena kita lihat mungkin banyak juga yang kecewa dengan pelayanan yang kita tinggalkan. Misalnya mungkin makanan gak stabil, ada mungkin juga pelayanan customer service atau waiter yang tidak menarik dan sebagainya karena kita kan tinggalkan usaha dengan manajemen seadanya. Itu Pak pertanyaannya, lebih baik apakah kita ganti nama dengan gaya baru? Seperti marketplace itu Pak yang Bapak cerita seperti itu, ataukah kita tetap mempertahankan itu dengan nama itu tapi new management? Itu aja Pak. Kasih tepuk tangan dong pertanyaannya. Ya. Kasih tangan, kasih suara. Yes. Wow, ini begini. Pertama kali terima kasih atas sponsor, atas pesan sponsornya tadi Live Revolution, very good. Ada yang belum ikut? Ada yang belum ikut? Harus ikut, oke ya? Oke, good. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang saya sudah punya merek tapi sudah kesannya seadanya? Nah, pertanyaan saya, ada customernya banyak atau tidak banyak? Masih 100.000? Tidak naik. Kalau masih ada 100.000 berarti merek Anda masih ada harganya. Tapi kalau sudah menurun atau destruktif atau apa? Contohnya begini, destruktif itu seperti apa? Ada sebuah multi level di Singapura, top, tak karu-karuan pakai bintang film ngelangsingin tubuh. Langsing kempes, cut, bagus sekali. Dengan endorsement bintang film langsung berapa, dalam waktu 6 bulan, 7 bulan dapat duit laba 4 juta $. Jos? Terus kemudian mendadak ada bintang film gagal ginjal. Dan ketika dia gagal ginjal, dia ngomong gara-gara makan produk itu. Langsung bad image. Ditambah lagi ada orang mendadak gemuk, ditemukan mati di apartemennya. Di apartemennya ditemukan makanan kesehatan. Langsung polisi merasa bahwa makanan kesehatan ini miss. Diperiksa semua, habis duit sampai 1 juta $, lebih, bayar pengacaranya istrinya Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, Ibu. Jadi sampai itu dipakai juga, dibuktikan secara pengadilan, diacak semuanya memang tidak ada unsur yang mematikan. Dia sudah semuanya betul-betul sudah ada izin, semuanya ada apanya, hanya ada yang miss. Karena tadi ngambil dari Cina, ngambil dari apa? Tadi standarnya awut-awutan, standarnya apa? Tapi tidak ada unsur yang mematikan. Disurvei semua, diperiksa semua, tidak ada yang mematikan. Tidak ada unsur yang mematikan. Terus kemudian, tapi unsurnya kadang proteinnya tinggi, kadang proteinnya rendah, jadi isinya rada kacau. Nah dicurigai ada yang kena kontaminasi tapi tidak bisa dibuktikan. Termasuk kaleng yang ada di rumahnya artisnya yang gagal ginjal tadi, tidak bisa. Itu diekspos, di blow up, tidak karu-karuan. Multi levelnya kira-kira mati atau mati? Langsung tamat riwayat walaupun tidak terbukti. Nah kalau itu sudah harus ganti nama. Tapi kalau Anda masih punya 100.000 customer pelanggan dan omsetnya masih oh yes baby, saatnya mungkin bukan ganti nama, ganti logo, ganti suasana, ganti seger. New management. Solaria diganti lebih, sekarang oranye, dulunya hijau kuning. Kok enggak tahu kenapa sebenarnya sekarang lebih elit lagi diganti yang oranye gitu. Yang apa? Ungu. Saya enggak tahu, Anda mereknya apa Pak? Ya Pak? The Presto dan Grand Presto, di bawah ini sih ada. Oh, The Presto dan Grand Presto. Di bawah di Mangga 2 Square waktu itu 3-4 tahun yang lalu saya ditawarkan bergabung di sini dan saya ada di bawah juga. Sampai hari ini? Masih ada sampai besok hari ngasih ini. voucher dong Pak untuk teman-teman. Iya. Boleh kerjasama juga boleh, saya juga mengharapkan itu. Setelah saya perbaiki semua manajemen yang ada sih. Ya gitu. Kita siap membantu ya toh ya? Iya, makasih. Nah sekarang begini Pak, Anda kan saya suruh jualan di sini, Anda ngomong aja enggak berani jualan. Anda apalagi ada di sini harus jualan, harus apa? Jualan ya.
Jualan, beranilah orang belajar jualan harus berani jualan, ya toh ya? Iya. Nah, sarannya begini, Anda kasih teman-teman ini besok diskon berapa atau voucher berapa, akhirnya tempat Anda rame, ya toh ya? Iya, iya. Untungnya tipis tapi seru daripada enggak laku, ya toh ya? Betul. Vouchernya belum dibuat soalnya Pak. Jadi rencana. Tunjukkan gelang diskon. Nah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke. Iya. Oh yes, wow. Tapi janji karyawannya di briefing dulu sore ini, dikasih tahu begini, dikasih tahu besok ketika banyak orang full, kamu harus melakukan jurus Kentucky. Masih ingat? Saya makan di sini, makan di mana-mana, enggak ada yang pakai Kentucky. Ayo, ya toh ya? Jarang banget nawarin. Tambah bu kentangnya bu, apa bu, begitu pulang es krimnya bu, mau dibawa pulang bu. Ah, iyalah pokoknya harus nawarin. Tambah parfumnya. Parfum lagi. Good, oke silakan. Jadi gimana ini programnya gimana? Tunjukkan gelang. Diskon 25% lumayan. Itu makanannya apa aja Pak? Gini, kalau Anda tidak educate, orang, wah saya mungkin tidak. Anda harus educate. Makanan saya ini. Anda semakin detail, itu sudah nilai tambah. Ya toh ya? Iya. Oke, makanannya apa Pak? Makanan kita adalah spesialis Indonesian food dan steak. Jadi ada ayamnya dan juga jenis ayam dan ada juga steak dan juga nasi goreng juga ada kayak gitu. Range harganya berapa sampai berapa? Justru kita menangnya karena harga kita nggak ikuti standar, jadi maksudnya murah sekali. Jadi berapa itu? Jadi dari ada yang 6.950 nasi goreng. Dan sampai ya pokoknya murah, dia terkenal murah sih kita sebenarnya. Pertanyaan saya gini, Pak murah menunya segini atau segini? Cukup banyak dan puas untuk laki-laki, porsi laki bisa makan. Yeah. Sudah toh mulai 6.500 berarti besok tertarik toh sudah 6.500 diskon 25%. Kok tega ya ini? Promosi jadinya. Oh, ada yang nanya, nih Pak, ada yang nanya, pertanyaannya mulai detail. Kan untuk porsi laki-laki puas kenyang, anak laki-laki lainnya umur berapa? 3 tahun. Ini kreatif juga ini. Jadi laki-laki yang standar pasti puas, nanti lihat aja deh, pokoknya puas deh. Iya. Nah, Anda tunjukkan gelang diskon berapa? Oh ini 50. Iya. Sebentar. Ya Pak. Lokasinya ada di Besok di apa? LG ada 2. Oh besok puas semua, langsung semua bajunya seger, rambutnya baru, keramas semua ya. Good. Sekarang gini Pak, tolong omong alamatnya dengan detail. Catat. Nah. Ada 2 lokasi, pertama satu di LG sebelah Bami Gajah Mada. Di UG UG di sebelah Bami Gajah Mada. Satu lagi di bawah lagi di UG sebelah Wendy's. Di UG sebelah Wendy's. Sebelah kantor apa? pemasaran. Di LG sebelah apa? Bami GM. Bami GM. Gajah Mada. Bami GM. Yang di UG sebelah? Sebelah Wendy's dan sebelah kantor pemasaran. Wendy's. Nah, nama Anda apa? Grand Presto dan The Presto. Yang di sini apa namanya? Dua-duanya, satu The Presto, satu Grand Presto. Dua-duanya sama menunya. Siapa cepat dia dapat, ya toh ya? Oh iya nanti ya. Iya programnya nanti mungkin kita akan ramu lagi yang bagusnya gimana. Saya terima kasih dengan patung, kita akan kembangkan lagi lebih baiknya gimana. Soalnya harus disiapin. Makasih ya. Ya. Oh besok Pak menu brokoli ada juga? Yang banyak ini laki-laki mau pesen brokoli semua ya? Nanti akan dipersiapkan sama tim riset. Kasih suara. Wow. Nah kalau bisa siapkan malam voucher lagi. Jadi Anda jajah seumur hidup dia. Kok bisa tiap hari makan di tempat Anda. Jadi maksudnya besok kan sudah Anda dikasih voucher begini toh, Anda diskon 25% toh, Anda kasih voucher 25% itu berarti senilai berapa? 2.500 atau berapa? Atau voucher 10 ribuan juga boleh. Voucher 10 ribuan untuk beli minimal 40 ribu, sama aja toh. Ada 5 ribu. Nah besok begitu datang, Pak untuk pembelian kembali, boleh? Supaya datang lagi, boleh? Good.
Dan di vouchernya ada alamatnya di mana-mana. Siap? Oke, jadi langsung sekalian praktek edan sekalian, betul nggak? Sebentar, tunggu dulu, nih sebentar nih gitu ya. Nah, tadi saya kepikir apa? Sebentar nih. Oh, untuk restoran, salah satunya gini, miss-nya restoran, menu hanya pakai kata-kata, ya atau ya? Please deh Anda buat pakai gambar, pakai foto, itu lebih menarik, ya atau ya? Ya atau ya? Pakai foto, kemudian tadi Pak, menu terlaris, sip, menu terlaris. Nah setiap misalnya Anda yang stick, menu terlaris stick, nasi goreng, menu terlaris. Oke ya, ada yang eksklusif, ada yang paket hemat, ada yang paket hemat, jadi ada yang paket hemat murah, tapi ada yang mau beli mahal, kenapa tidak? Terus ada paket lebih, apapun menu Anda, tambah 1 ayam, tinggal tambah sekian ribu. Apapun menu Anda, tambah keju, tinggal tambah sekian ribu. Istilahnya produk Big Mac, produk Big. Atau kalau Anda di McDonald pada waktu beli, Pak mau gelasnya yang besar, tinggal nambah 1.000, tinggal nambah. Betul? Apakah dia rugi? Enggak, Pak Ibu sudah segini nambah besar, nambah 1.000 ya tetap untung, 1.000 beli semua juga bisa. Halo, ya atau ya? Ini, jadi catat Pak, ada menu lebihnya, ada menu eksklusifnya, ada menu paket hematnya, ada yang paket yang khusus yang mahal, ada yang paket terlaris, silakan ada fotonya, ada begininya. Supaya lebih. Menu revolution judulnya. Oke, sip Pak? Sip. Wah, ini sudah nafsu sebenarnya. Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu boleh enggak? Biar nanti Anda tahu-tahu sebetulnya sudah ada jawabannya di sini, ya toh ya? Ya toh ya? Nah oke, sekarang kita lanjutkan. Lanjut. Lanjut tuh.